أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, pernahkah Anda merasa bahwa waktu maghrib begitu singkat tapi menyimpan rasa yang dalam? Langit yang tadinya terang tiba-tiba meredup, suara azan menggema, dan hati kita seperti diingatkan bahwa dunia hanyalah singgah sebentar. Nah, tahukah Anda, di balik waktu singkat itu ada sebuah amalan ringan yang mampu mengubah hidup. Hanya 7 kali dibaca, tapi balasannya bisa menjadi pintu rezeki, hutang yang dilunaskan, dan hati yang gelisah kembali tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Sahabat cahaya surga yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Selawat serta salam selalu dalam tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari para sahabat kita ucapkan dan bisa tuliskan di kolom komentar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan ucapan dan tulisan salawat tadi kita semua diakui sebagai umatnya, sehingga kelak mendapatkan pertolongan beliau. Harapan dan doa saya semoga sahabatku selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sahabat cahaya surga yang dirahmati Allah, pernahkah Anda duduk di teras rumah menjelang maghrib? Langit berwarna jingga keemasan, matahari perlahan tenggelam di ufuk barat. Burung-burung pulang ke sarang, suara azan berkumandang, dan hati kita seolah diingatkan bahwa satu hari lagi akan segera berakhir. Saat itu banyak orang sedang terburu-buru. Ada yang masih di jalan, ada yang sibuk dengan pekerjaannya, ada yang larut dengan gadget dan layar kaca. Tapi seringkali justru di momen singkat itu kita lupa bahwa waktu maghrib menyimpan rahasia besar. Ia bukan sekedar pergantian siang menuju malam, tetapi sebuah gerbang yang penuh misteri, penuh keberkahan, dan juga penuh ujian. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita dalam hadis sahih, apabila malam mulai gelap atau telah masuk waktu maghrib, maka tahanlah anak-anak kalian, karena saat itu syaitan sedang berkeliaran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini sederhana tapi menyimpan pesan yang sangat dalam, bahwa di waktu maghrib ada banyak hal yang tidak kasat mata sedang terjadi. Ada pergerakan makhluk gaib, ada ketentuan Allah yang turun, ada doa-doa yang naik ke langit. Sahabatku, tidak heran kalau waktu maghrib ini sering disebut sebagai salah satu
waktu mustajab doa. Para ulama bahkan berkata, barang siapa yang meraih keberkahan maghribnya, maka seluruh malamnya akan dipenuhi keberkahannya. Yang kita lakukan di awal malam akan menentukan bagaimana kondisi hati dan hidup kita sepanjang malam itu. Sayangnya bahwa dari kita justru melewatkan kesempatan emas ini. Kita sibuk mengejar dunia, padahal yang sedang kita tinggalkan adalah kunci ketenangan jiwa. Betapa sering hati ini gelisah menjelang malam. Pikiran penuh hutang, rezeki terasa seret. Masalah hidup menumpuk seakan tiada jalan keluar. Namun justru di waktu maghrib, Allah buka sebuah pintu. Pintu doa, pintu zikir, pintu keajaiban. Bayangkan sejenak Anda duduk setelah sholat maghrib. Hati masih terasa berat dengan beban hidup. Tapi Anda memilih untuk pasrah. Lalu bibir Anda melafazkan zikir agung yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak panjang, tidak sulit, hanya 7 kali saja. Namun setiap lafaznya ibarat cahaya yang menenangkan hati. Perlahan dada terasa lapang, pikiran akan menjadi jernih, dan seolah-olah masalah yang rumit mulai menemukan jalan. Inilah rahasia besar yang jarang disadari, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan solusi bukan hanya melalui kerja keras dan usaha, tetapi juga melalui zikir yang ringan dibaca di malam hari. Sebuah kalimat tauhid, kalimat pengakuan, kalimat penyerahan total hanya kepadanya. Sahabatku yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas zikir singkat setelah maghrib. Zikir yang bisa diamalkan siapa saja, orang tua, anak muda, kaya, ataupun miskin, laki-laki, perempuan. Zikir yang tidak butuh modal harta, tidak butuh tenaga besar, hanya butuh hati yang ikhlas dan lisan yang mau berzikir. Maka saya ajak Anda dengan terburu-buru melewati video ini. Dengarkan dengan sepenuh hati, karena bisa jadi zikir yang kita bahas malam ini adalah jalan awal perubahan hidup Anda. Jalan yang membuah rezeki lebih lancar, hutang-hutang dimudahkan pelunasannya, dan hati Anda dipenuhi ketenangan. Namun sebelum kita lanjutkan, mari kita sama-sama berdoa. Silahkan sahabat tuliskan hajat, cita-cita, dan doa sahabat di kolom komentar untuk kita aminkan bersama. Karena bisa kita bayangkan 40 orang saja yang mengamini doa kita, maka insya Allah akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Dan untuk yang baru bergabung, silahkan untuk klik tombol like, tombol jempolnya, kemudian subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar channel ini terhubung dengan sahabat semua. Terima kasih, semoga Allah balas kebaikan Anda. Ada suatu kisah nyata inspirasi untuk kita semua yang pernah dialami oleh seorang hamba di Jawa Tengah. Namanya Pak Hasan. Bukan nama sebenarnya. Beliau seorang pedagang kecil penjual sayur di pasar. Hidupnya sederhana, namun dalam beberapa tahun terakhir beliau terlilit hutang.
Usaha sering merugi, sementara kebutuhan keluarga tidak bisa ditunda. Setiap malam Ila pulang dengan wajah yang murung. Di rumah istrinya hanya bisa menenangkan dengan doa. Hingga suatu hari ia mendatangi seorang guru ngaji di kampungnya. Dengan air mata Pak Hasan berkata, "Ya guru, saya sudah berusaha keras siang dan malam, tapi hutang saya tak kunjung lunas. Apa yang harus saya lakukan?" Sang guru tersenyum lalu berkata lembut, "Wahai Hasan, jangan biarkan hatimu hanya sibuk menghitung hutang, tapi sibukkanlah lisanmu dengan mengingat Allah. Cobalah amalan ringan setelah maghrib. Bacalah zikir yang sangat mustajab ini. Lakukanlah sebanyak 7 kali. Lakukanlah dengan hati yang ikhlas. Lalu serahkanlah semua urusanmu kepada Allah." Pak Hasan lalu menuruti nasihat ini. Malam itu setelah sholat maghrib, ia duduk tenang. Dengan suara lirih ia melafazkan zikir itu 7 kali. Awalnya terasa biasa saja, tetapi semakin hari hatinya menjadi lebih tenang. Ia mulai merasa lebih tenang, tidurnya nyenyak, pikirannya jernih. Beberapa minggu kemudian sesuatu yang ia tidak pernah sangka terjadi. Seorang teman lama datang menemuinya di pasar. Temannya itu mengajaknya ikut berdagang bersama, menyediakan modal tanpa bunga dan syarat. Hasilnya akan dibagi secara adil. Sejak saat itu dagangannya semakin laris. Sedikit demi sedikit hutangnya terbayar. Bahkan dalam 1 tahun semua hutang bisa lunas. Pak Hasan selalu menuturkan kepada orang-orang, "Saya tidak tahu bagaimana jalan Allah itu datang, tapi saya yakin semua bermula dari zikir setelah maghrib. Karena zikir itu bukan sekedar ucapan, melainkan janji hati bahwa hanya Allah tempat saya bergantung." Sahabat, ini adalah kisah yang nyata. Ia mengingatkan kita bahwa keajaiban zikir bukan hanya cerita dalam kitab, tetapi bisa juga terjadi pada siapa saja yang mau istiqomah. Rezeki datang dari arah yang tidak disangka. Hatinya yang tadinya gundah berubah menjadi tenang, dan hidup dengan penuh hutang akhirnya terbebaskan. Sahabat serambi iman yang dirahmati Allah, setelah kita mengetahui keutamaan zikir ini, mungkin ada yang bertanya, apa zikir yang dimaksud dan bagaimana khaifah atau cara dalam mengamalkannya? Caranya sangat sederhana, namun dampaknya sangat besar. Yang pertama adalah tunaikanlah sholat maghrib. Setelah sholat maghrib terlebih dahulu dengan khusyuk. Jangan terburu-buru berdiri atau sibuk dengan hal lain. Duduklah sejenak setelah salam. Hadirkan rasa pasrah, tarik nafas dalam-dalam. Hadirkan keyakinan bahwa Allah sedang mendengar setiap ucapan kita. Buang jauh-jauh pikiran tentang masalah, tentang hutang, atau tentang rezeki yang sempit. Fokuslah hati hanya kepada Allah. Ketiga, bacalah zikir 7 kali. Ucapkan dengan tenang. Berikut adalah zikir yang dimaksud. Bunyi bacaannya ialah La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bacalah zikir ini sebanyak 7 kali dengan penuh penghayatan, dan jangan hanya sekedar mengucapkannya, tetapi resapi maknanya. Saat membaca La ilaha illallah, bayangkanlah hanya Allah tempat kita bergantung.
saat melafalkan lahul mulku wa lahul hamdu, yakinkanlah diri bahwa milik Allah, semuanya adalah milik Allah dan segala pujian hanya untuknya. Ketika mengucapkan wa huwa ala kulli syai'in qadir, yakinkanlah bahwa tidak ada masalah yang terlalu sulit bagi Allah untuk diselesaikan. Kemudian keempat, berdoalah setelah zikir. Setelah selesai membaca 7 kali, angkatlah kedua tangan Anda dan panjatkan doa sesuai hajat Anda. Jika hutang menekan, mintalah Allah segera memudahkan pelunasan. Jika rezeki serat, mintalah agar Allah bukakanlah pintu rezeki dari arah yang tidak disangka. Jika hati gelisah, mintalah Allah agar Allah beri ketenangan dan kelapangan, dan lakukanlah secara istiqomah. Jangan hanya sekali, amalkanlah setiap malam setelah maghrib. Keajaiban Allah seringkali turun bukan karena sekali diamalkan, tetapi karena istiqomah, kesungguhan dan keikhlasan. Sahabat yang dirahmati Allah, ingatlah zikir ini ringan di lisan tapi berat di timbangan amal. Ia bukan hanya benteng dari syaitan, tapi juga pintu rezeki dan obat bagi hati yang gelisah. Sahabatku yang dirahmati Allah, kita sudah sama-sama merenungkan betapa berharganya waktu maghrib. Waktu yang sering dianggap sepele, ternyata justru menyimpan kunci keajaiban. Sebuah zikir ringan hanya 7 kali, namun mampu mengubah hati yang gundah menjadi tenang, membuka pintu rezeki dan memudahkan segala urusan, termasuk hutang yang berat terasa lebih ringan jalan. Ingatlah, Allah tidak pernah menuntut kita dengan sesuatu yang sulit. Justru Allah memberi jalan yang mudah. Zikir ini tidak butuh biaya, tidak butuh tenaga besar. Cukup hati yang ikhlas dan keyakinan yang penuh. Maka jangan tunda lagi. Mulailah dari malam ini juga. Setelah sholat maghrib, duduklah sejenak, resapi kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bacalah zikir ini 7 kali. Insya Allah malam Anda akan berbeda. Hati menjadi lebih damai, doa lebih mudah menembus langit, dan rezeki datang dengan cara yang tak pernah diduga. Maka mari sahabat kita bersama-sama mengakhirinya dengan berdoa kepada Allah. Jadikanlah kami selalu ingat akan dirimu. Jadikan lisan kami basah dengan zikir kepadamu. Ya Allah, lapangkanlah rezeki kami, lunaskan hutang-hutang kami, dan berikan ketenangan dalam setiap langkah hidup kami. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga kita semua diberikan kekuatan untuk istiqomah dalam mengamalkan zikir ini, dan semoga Allah menjaga kita, keluarga kita, serta memberikan keberkahan hidup dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.